Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, dimulaikan Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih kita dijadikan umatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ini diistimewakan oleh Allah. La tastami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan ijma', tidak akan mufakat dalam kesesatan. Kalau umat-umat dulu, umatnya Nabi Musa itu mufakat dalam kesesatan, hingga bareng-bareng sesat. Umatnya Nabi Isa begitu juga, umat Nabi yang lain begitu juga. Mufakat, merubah Taurat, merubah Injil, sehingga sesat itu bareng-bareng dan tidak pernah bisa lurus sebelum ada Nabi lagi yang mengingatkan mereka. Terus sesat lagi, bareng-bareng lagi. Tapi umat yang mulia Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam ini dijamin oleh Allah nggak akan mufakat kesesatan begitu, itu enggak. Walaupun sudah tidak ada Nabi lagi, walaupun sudah tidak ada Rasul lagi setelah yang mulia Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam, tetapi akan senantiasa terus ada orang-orang yang menjaga agama ini sampai hari kiamat. Setelah baginda Nabi, para sahabat telah dibangkitkan oleh Allah untuk menjaga agama ini. Allah telah bangkitkan ulama-ulama untuk menjaga agama ini. Allah bangkitkan orang-orang ahli hadis sehingga membukukan, mencatat teliti semua yang dikatakan Nabi, yang dibuat Nabi itu. Yang terkenal adalah Imam 6, Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Nasai, Al-Imam Ibnu Majah, dan masih banyak lagi. Untuk ini satu karunia Allah pada umat ini, sehingga umat ini tidak akan kebingungan dulu Nabi itu berbuat apa. Itu Allah bangkitkan orang-orang itu. Dalam bidang hukum, dulu keputusan Nabi itu bagaimana, halal, haram, sudah ada yang mendata, begitu teliti sekali. Itulah namanya Imam Madhab 4, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Muhammad bin Hanbal. Teliti sekali, nggak ada masalah yang tidak tercatat, dibukukan, diwariskan dari generasi ke generasi. Juga Allah membangkitkan ulama-ulama akidah yang meneliti, membukukan dulu keyakinan Nabi dan para sahabat itu bagaimana. Namanya ulama ahli ilmu tauhid, ilmu kalam. Yang paling terkenal Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Dan setelah itu Allah bangkitkan orang-orang yang terus memperjuangkan agama ini, terus menerus. Walaupun naik turun ada terus sampai nanti zaman Dajjal, yang sudah zaman enggak karu-karuan itu, masih ada juga orang yang berpegang pada agama sehingga akan menghadapi Dajjal itu. Ketika Dajjal sudah ngobrak-ngabrik jagat ini, Nabi Isa turun
diturunkan oleh Allah untuk membunuh Dajjal. Ternyata Nabi Isa telah menemukan orang-orang yang seperti para sahabat, masih ada. Jadi silsilah agama ini bersambung-sambung, walaupun bagaimana ya tetap ada saja. Beberapa hari yang lalu itu mereka di sawah sini nih loh, itu saya itu dikejutkan. Saya kira yang namanya sawah Temboro ini sudah tidak ada binatang-binatang yang aneh. Ternyata di pojokan itu ada kijang. Bukan kijangnya Pak Bed, itu bukan, kijang liar. Itu yang mungkin sembunyinya di mana yang nggak tahu itu. Cuma lari-lari sampai ke kali itu. Ini satu pelajaran bagi saya ini. Walaupun kelihatan sudah nggak ada, tetap ada saja. Walaupun terus beberapa hari yang lalu itu di kandang ayam itu tahu-tahu keluar landak. Landak itu binatang yang sangat langka. Ini disembelih sama anak-anak situ. Oh, untuk selamatan banyak sekali itu. Jadi maknanya jangan kita ini punya buruk sangka bahwa umat ini sudah rusak semua, umat ini sudah nggak ada kebaikannya. Karena saking risaunya sampai judet, stres. Karena Nabi mengatakan man qala halakan nas fa wa ahlakuhum. Barang siapa yang mengatakan bahwa umat sudah rusak semua, maka dialah yang paling rusak. Orang itu jangan berpikir sudah nggak ada orang baik. Orang baik itu masih ada. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala sebagaimana minuman, kata para ulama itu, di situ ada gula, di situ ada air, di situ ada kopinya. Tapi karena belum diaduk, diminum itu nggak enak, pahit aja, nggak terasa manis, nggak terasa kopi. Jadi kalau sudah diudat, diaduk, Masya Allah, langsung seger, ngantuk-ngantuk hilang. Begitulah umat malaikat. Kalau kita ini nggak mau dakwah, nggak mau gerak, perasaan kita ini sudah umat ini jelek semua, nggak ada orang baik. Tapi setelah diudat, kita putar ke sana, kita putar ke sini dengan ikhlas karena Allah, nanti tiba-tiba Allah temukan intan-intan mutiara-mutiara itu ternyata bersembunyi di mana-mana. Ternyata di Inggris pun ada mutiara-mutiara. Ternyata di Thailand yang tempat maksiat seluruh alam, Bangkok itu ada mutiara-mutiara. Ternyata di Hong Kong sana ada mutiara-mutiara, ada orang-orang baik. Ternyata di NTT sana ada orang-orang baik. Kapan ini akan kita temukan? Kalau kita ini mau bergerak, maka umat ini harus bergerak. Kalau tidak bergerak nanti putus asa. Kata Maulana Syekh Khan, umat ini ditipu oleh setan dengan diam. Kalau sudah diam, tidak bergerak, maka lama-lama putus asa. Wis rusak kabeh dunia iki surane sing apik. Akhirnya kalau orang itu sudah putus asa bagaimana? Terus tidur. Kalau tidur sih masih baik. Kalau orang itu sudah putus asa, akhirnya malah ikut-ikut berbuat kejahatan. Mau buat baik nggak ada temannya, sudah ikut aja. Yang berbuat jahat akhirnya begitu. Maka untuk menghilangkan keputusasaan ini, umat harus bergerak terus. Kita harus bergerak terus. Di kampung kita ini ternyata masih banyak intan-intan mutiara-mutiara. Kita gerak terus, nanti Allah akan tampakkan.